Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rahmadani dengan NIM 231111339. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang Pak Bambang berikan tentang pengantar basis data. Latar belakangnya, pada zaman sekarang ini, sebuah perangkat pemrosesan data sangat diperlukan oleh suatu instansi maupun perusahaan, di mana data tersebut diolah lebih lanjut sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang akan diambil oleh instansi atau perusahaan tersebut. Maka diperlukan suatu sistem pengelolaan basis data untuk menyimpan semua data yang diperlukan untuk diolah menjadi informasi yang akurat. Basis data merupakan suatu kumpulan yang disimpan di dalam sebuah komputer yang tersusun secara sistematis dan dapat diperiksa atau diambil, diolah atau dimanipulasi menggunakan suatu program komputer untuk mengambil informasi tersebut dengan menggunakan query kepada perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, yang pertama ada data. Data adalah perwujudan atau catatan dari suatu fakta yang merupakan hasil dari pengamatan suatu variabel yang bisa direpresentasikan ke dalam bentuk angka, kata-kata atau gambar. In- 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 eh, Intinya, data adalah suatu fakta yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan dalam menarik suatu keputusan. Selanjutnya ada basis data. Database atau dalam bahasa Indonesia, basis data adalah suatu kumpulan data yang disimpan di dalam sebuah komputer yang tersusun secara sistematis dan dapat diperiksa atau diambil, diolah atau dimanipulasi menggunakan suatu program komputer untuk mengambil informasi tersebut. Basis data merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan tempat penyimpanan atau gudang data yang dapat diolah lebih lanjut. Macam-macam perangkat lunak basis data. Yang pertama ada Microsoft SQL Server, adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS, yaitu produk dari Microsoft. Bahasa query utamanya adalah Transact SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Yang kedua, ada Oracle. Basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. Yang ketiga ada Firebird. Firebird atau Firebird SQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. RDBMS ini berjalan baik di Linux, Windows, maupun data sejumlah platform Unix. Firebird ini diarahkan dan dimaintain oleh Firebird SQL Foundation. Selanjutnya ada MyKSL. MyKSL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Keuntungan MySQL diantaranya adalah yang pertama mudah untuk digunakan, hanya memerlukan pengetahuan dasar tentang SQL untuk dapat mengoperasikannya. Selanjutnya keuntungannya yaitu murah, mudah untuk didapatkan karena MySQL merupakan sistem basis data yang bersifat open search. Selanjutnya ada Tiger SQL. PostgreSQL merupakan tool untuk membuat database server yang bersifat open source yang memiliki lisensi GPL atau General Public License. PostgreSQL mendukung bahasa pemrograman seperti SQL, C, C++, Java, PHP, dan lainnya. Selanjutnya ada WinMongoDB adalah sistem
Basis data berorientasi dokumen lintas platform. Diklasifikasikan sebagai basis data NoSQL, MongoDB. MongoDB menghindari struktur basis data relasional tabel berbasis tradisional yang mendukung JSON seperti dokumen dengan skema dinamis, atau MongoDB menyebut sebagai format BSON. Membuat integrasi data dalam beberapa jenis aplikasi lebih mudah dan lebih cepat dirilis di bawah kombinasi dari GNU Avero General Public License dan lisensi Apache. MongoDB adalah perangkat lunak bebas dan sumbernya terbuka. Istilah basis data. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah suatu kumpulan data yang disimpan dan diorganisasikan dalam bentuk baris atau record dan dalam bentuk kolom atau field. Masing-masing kolom request X. Yang kedua ada field, adalah suatu kolom dari suatu tabel yang mempunyai nama dan tipe yang akan menentukan data apa yang bisa disimpan dalam kolom tersebut. Yang ketiga ada key. Key merupakan suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi pemanipulasi atau pengambilan data dalam tabel dalam konsep basis data. Yang keempat ada entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Tentu saja, entitas ini biasanya mempunyai sebuah atribut. Yang kelima ada record atau rekaman, merupakan kumpulan data yang saling terkait. Keuntungan dan kerugian dari basis data, yaitu yang pertama, keuntungannya, performance atau kinerjanya, yaitu selanjutnya ada pengaksesan yang efisien terhadap data, keamanan dan integritas data, administrasi data, akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan, mempercepat waktu pengambilan aplikasi. Kekurangannya yaitu biaya dan harga DBMS yang tinggi dan mahal, sangat kompleks. Terus ada resiko data yang terpusat, lalu memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu basis data merupakan suatu kumpulan data yang disimpan di dalam komputer, lalu saling berhubungan dan terstruktur atau sistematis yang bisa memberikan kemudahan dalam proses akses dan manipulasinya. Itu tadi presentasi dari saya tentang pengantar basis data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.